Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama mengenai pengumpulan data, pengolahan data, dan uji hipotesis bersama kami kelompok 4 yang beranggotakan Mawaduduz Zakiyah, Muhammad Banal Majedah, dan Rohil Royana. Selamat menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mawaduduz Zakiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data. Langsung saja. Yang pertama, pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup pencatatan peristiwa-peristiwa, keterangan-keterangan, atau karakteristik-karakteristik populasi yang akan menunjang penelitian. Data di sini adalah fakta yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Data di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Itu berdasarkan bentuk dan sifatnya. Jadi data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan berbentuk angka. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka. Kemudian berdasarkan sumbernya, data ini dibagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari sumbernya, tidak lewat perantara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada. Selanjutnya yaitu ada teknik dan instrumen dalam pengumpulan data. Teknik adalah metode atau cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alatnya. Ada beberapa teknik yang dipakai dalam pengumpulan data, diantaranya ada observasi, wawancara, angket atau kuesioner, studi dokumen, dan tes. Di antara beberapa teknik ini menggunakan beberapa instrumen, yaitu observasi bisa menggunakan checklist, lembar pengamatan, panduan pengamatan, rekaman gambar atau rekaman suara. Sedangkan wawancara bisa berupa pedoman wawancara, checklist, rekaman suara atau rekaman video. Kemudian instrumen untuk angket atau kuesioner yaitu berupa angket kuesioner, checklist, atau skala bertingkat. Kemudian instrumen untuk studi dokumen bisa berupa dokumen-dokumen, checklist. Instrumen untuk tes sendiri bisa berupa soal-soal tes. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada observasi. Observasi merupakan suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu. Observasi ini harus dilakukan dengan jeli dan teliti dalam mengamati suatu objek, dan peneliti itu harus bersikap objektif. Jadi, peneliti tidak boleh terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh lingkungan luarnya atau pengaruh dari lingkungan yang diamatinya, dan juga tidak boleh menuruti egonya, tidak boleh menuruti keinginan dirinya sendiri. Dia harus objektif. Observasi ini dibagi menjadi beberapa macam. Dari segi pengumpulan datanya dibagi menjadi dua, ada observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Observasi partisipan itu peneliti ikut terjun langsung dalam kegiatan objek yang ditelitinya. Jadi peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Sedangkan observasi non-partisipan, peneliti ini hanya sebagai pengamat, dia tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan yang objek yang ditelitinya. Kemudian dari segi instrumen, observasi dibagi menjadi dua, yaitu ada observasi berstruktur dan observasi tidak berstruktur. Observasi berstruktur ini adalah observasi di mana peneliti sudah merancang secara sistematis apa yang akan diamati, kapan dan di mana, itu semua sudah terancang dengan baik. Sedangkan sebaliknya, observasi tidak terstruktur, peneliti belum merancang dengan baik apa, bagaimana, kapan, di mana.
pengamatan itu akan dilakukan. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan seseorang atau pihak tertentu terhadap satu atau sejumlah responden untuk tujuan tertentu. Wawancara ini ada wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung berarti wawancara langsung kepada orang yang menjadi sumber datanya. Kemudian kalau wawancara tidak langsung, itu wawancara kepada orang yang dimintai keterangan tentang orang lain yang menjadi sumber datanya. Dari bentuk pertanyaan, wawancara dibagi menjadi 3, ada wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur dan wawancara campuran. Wawancara terstruktur yaitu wawancara di mana pertanyaan-pertanyaannya itu mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan oleh penanyanya. Jadi jawabannya itu sudah ditentukan oleh penanyanya, sudah diarahkan oleh penanyanya jawabannya. Sedangkan wawancara tak berstruktur, pertanyaannya itu bebas dijawab oleh respondennya. Responden mau menjawab seperti apa itu terserah, sesuai dengan pendapatnya. Sedangkan kalau campuran, dia merupakan wawancara dengan pertanyaan yang kombinasi dari terstruktur dan tak terstruktur. Jadi pertanyaannya itu sesuai dengan pola jawaban yang dimaksudkan peneliti, dan juga respondennya bebas menjawab sesuai keinginannya. Selanjutnya ada angket atau kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Angket atau kuesioner ini ada beberapa macam, yaitu kuesioner terstruktur, kuesioner tak terstruktur, kuesioner kombinasi berstruktur dan tak berstruktur, dan kuesioner semi terbuka. Kuesioner terstruktur yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai sejumlah jawaban yang telah disediakan. Jadi hampir sama dengan wawancara tadi, namun bedanya kalau wawancara itu dilangsungkan secara lisan, kalau kuesioner ini dalam daftar pertanyaan di mana responden ini membaca sendiri daftar pertanyaan itu dan menjawabnya secara tertulis. Kemudian kuesioner tak terstruktur adalah pertanyaan terbuka di mana jawaban responden ini tidak terikat, bebas, dan bisa menurut pendapatnya sendiri. Kemudian kuesioner kombinasi berstruktur dan tak berstruktur, ini berarti kombinasi dari berstruktur dan tak berstruktur. Jadi sesuai namanya, maka di satu pihak pertanyaan ini bisa dijawab sesuai dengan jawaban yang disediakan, di lain pihak responden bebas menjawab sesuai pendapatnya. Kemudian itu merupakan lanjutan dari jawaban yang sebelumnya. Kemudian kuesioner semi terbuka, yaitu kuesioner ini memberi kebebasan kemungkinan menjawab selain alternatif jawaban yang sudah ada. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner, yaitu misalnya ada pertanyaan atau pernyataan itu harus singkat, jelas, dan tidak meragukan. Kemudian jumlah pertanyaan jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pertanyaan atau pernyataan harus relevan, jangan sampai menimbulkan kemarahan dari responden, jangan sampai menyinggung perasaan respondennya. Kemudian angket harus disertai penjelasan tujuan penelitian dan cara menjawab angketnya itu sendiri. Selanjutnya studi dokumen. Studi dokumen sendiri itu dibagi menjadi 2, ada dokumen primer dan dokumen sekunder. Dokumen primer merupakan dokumen yang langsung ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa tersebut.
Sedangkan dokumen sekunder, dokumen tentang seseorang yang kemudian dicatat atau ditulis oleh orang lain. Bentuk dari dokumen sendiri ada beberapa macam, bisa berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada tes. Tes ini berupa soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan, atau bisa juga berupa lembar kerja dan sejenisnya. Bentuk instrumen tes ini biasanya digunakan dalam mengevaluasi kemampuan hasil belajar siswa dengan memperhatikan beberapa aspek tentunya. Bisa memperhatikan aspek kognitifnya, afektifnya, atau psikomotoriknya. Bentuk-bentuk tes di sini yaitu diantaranya ada tes kepribadian, tes bakat, tes intelijensi, tes sikap, tes minat, dan tes prestasi. Metode selanjutnya bisa menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Jadi, tekniknya berbeda-beda, misalnya di sini ada observasi, wawancara, dokumentasi, namun sumbernya sama. Ini disebut dengan triangulasi teknik. Kemudian ada triangulasi sumber, berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, balikan yang pertama. Jadi metodenya hanya satu, namun sumbernya berbeda-beda. Ketika peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, sebenarnya peneliti itu mengumpulkan data sekaligus melakukan uji kredibilitas datanya. Kenapa? Karena kan dibandingkan dengan teknis pengumpulan data yang ada itu dibandingkan. Ada beberapa metode dibandingkan, sumber datanya juga dibandingkan, jadi dia selain mengumpulkan data juga menguji kredibilitas dari metode teknik pengumpulan data atau sumber datanya itu. Keunggulan dari triangulasi ini yaitu data yang diperoleh itu akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti, sehingga akan meningkatkan kekuatan datanya dibandingkan dengan hanya menggunakan satu pendekatan saja. Sekian penjelasan dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah data dikumpulkan, data akan diolah atau diinterpretasikan. Pengolahan data sendiri secara sederhana diartikan sebagai proses menerjemahkan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, sifat penelitian, serta kebutuhan dalam mengambil keputusan. Pengolahan data bertujuan untuk mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus, sehingga memberikan arah untuk pengajian lebih lanjut. Ada dua metode dalam mengolah data, yaitu secara manual dan secara elektronik. Adapun tahapan pengolahan data dari metode secara manual terdiri dari edit data. Edit data merupakan proses di mana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi, dan kelengkapan data yang terkait. Proses klarifikasi bertujuan untuk menjelaskan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah secara konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masalah teknis konseptual tidak mengganggu proses analisis, di mana akan menimbulkan bias penafsiran hasil analisis. Untuk proses keterbacaan ini berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan untuk justifikasi penafsiran terhadap analisis. Sedangkan konsistensi
mencakup keajegan jenis data yang berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan. Dan untuk kelengkapan, mengacu pada data terkumpulnya secara lengkap, sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian tersebut. Jadi dapat diketahui bahwa tujuan dari editing sendiri yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada pada pencatatan di lapangan. Dan editing ini bersifat korektif. Adapun dalam editing yang berasal dari angket, ini akan diteliti lagi, terutama yang berhubungan dengan kelengkapan pengisian, keterbacaan tulisan. Nah, jika kita sulit atau tulisan tidak terbaca, ini akan menimbulkan kesalahan dalam penafsiran data. Yang ketiga ada kejelasan makna jawaban. Keempat, keajegan dan kesesuaian jawaban satu sama lain. Jadi, dalam angket, jawaban pertanyaan pertama akan atau harus sesuai dengan jawaban pertanyaan sesudahnya atau sebelumnya. Yang kelima, relevansi jawaban terhadap masalah penelitian. Yang terakhir, keseragaman satuan data. Misalnya, data mulai luas. Jika kita sudah sepakat untuk menggunakan ukuran km kuadrat, maka harus seragam. Jangan ada yang ukurannya selain km kuadrat. Tahap kedua adalah pengkodingan atau pembuatan dan pemberian kode pada data yang terkumpul di setiap instrumen penelitian guna mempermudah dalam penganalisisan dan penafsiran data. Pemberian kode suatu data dapat berupa angka atau huruf abjad. Tahap ketiga ada entering atau memasukkan data, yaitu proses mengisi kolom dengan kode atau kartu kode sesuai dengan jawaban masing-masing pertanyaan. Langkah terakhir ada tabulasi, yaitu kegiatan memasukkan data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel agar mudah difahami. Adapun tahapan pengolah data dalam metode elektronik, ada edit data, coding, entry data pada komputer, processing, yaitu memproses data agar data yang sudah di-entry dianalisis, supaya dapat memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Terakhir ada cleaning, yaitu kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-entry apakah sudah betul atau ada kesalahan pada saat memasukkan data. Ada tahapan-tahapan tersendiri dalam melakukan cleaning data atau pembersihan data. Yang pertama, mencari hilangnya atau missing data dengan cara membuat list atau distribusi frekuensi dari variabel yang ada. Kedua, mengetahui variasi data dengan membuat distribusi frekuensi masing-masing variabel. Ketiga, mengetahui konsistensi data dengan menghubungkan dua variabel. Keempat, analisis data dengan mengetahui jenis atau variabel data terlebih dahulu. Teknik dalam pengolahan data dapat digolongkan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Ada 3 langkah dalam pengolahan data kualitatif. Yang pertama, reduksi data. Tahap ini, peneliti akan melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh. Selanjutnya, penyajian data. Di sini peneliti akan mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Lazimnya, penyajian data pada langkah ini berbentuk teks naratif. Langkah terakhir, peneliti berusaha untuk menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna di setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan. Mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi. Dalam teknik pengolahan data kuantitatif juga terdapat 3 langkah. Yang pertama,
mengelompokkan data. Kedua, kegiatan awal dalam pengelompokan data seperti edit data, coding, pemberian skor, dan tabulating. Yang ketiga ada pengolahan statistik sederhana. Pengolahan statistik adalah cara mengolah data kuantitatif sehingga data mempunyai arti. Biasanya pengolahan data dilakukan dengan beberapa macam teknik seperti distribusi frekuensi dan ukuran memusat, yaitu mean, median, dan modus. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu merupakan metode pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis data baik dari percobaan ataupun dari observasi. Uji hipotesis ini tuh sering disebut dengan konfirmasi analisis data. Nah, kalau dalam statistika suatu hasil dapat dinyatakan signifikan jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian yang menggunakan analisis statistik inferensial, terdapat dua hipotesis yang dapat diuji. Yang pertama itu hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pengujian hipotesis penelitian berarti menguji jawaban yang sementara itu. Apakah jawaban itu betul-betul terjadi pada sampel yang diteliti atau tidak. Kalau terjadi berarti hipotesis penelitian terbukti, dan kalau tidak berarti hipotesis itu tidak terbukti. Selanjutnya menguji hipotesis statistik. Berarti menguji apakah hipotesis penelitian tadi yang telah dibuktikan terbukti atau tidak berdasarkan data sampel itu dapat diberlakukan pada populasi atau tidak. Berarti kalau statistik itu untuk menguji apakah hipotesis penelitian yang tadi misal sudah terbukti, apakah terbukti juga untuk populasi. Seperti itu. Terdapat 3 macam hipotesis dalam penelitian. Ini yang pertama hipotesis deskriptif, kedua hipotesis komparatif, dan yang terakhir hipotesis asosiatif. Yang pertama hipotesis deskriptif. Maksudnya, hipotesis deskriptif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Seperti di makalah itu contohnya itu seorang peneliti ingin mengetahui apakah bakso di restoran Bakso Idola Malang mengandung boraks atau tidak. Maka peneliti tersebut dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut. Apakah bakso di restoran Bakso Idola Malang mengandung boraks? Nah, dalam penelitian ini variabel yang digunakan itu variabel tunggal, yaitu bakso di restoran Bakso Idola Malang. Maka hipotesis ini disebut dengan hipotesis deskriptif. Yang kedua adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan antara dua variabel. Kalau tadi deskriptif itu variabelnya tunggal, kalau ini berarti ada dua variabel dan dibandingkan. Di sini bisa dibaca contohnya di makalah. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Terus yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi atau dua variabel penelitian. Di makalah juga ada contohnya, bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya adalah macam-macam hipotesis berdasarkan jenis parameter. Ada 2, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, kedua statistik ini ada perbedaannya. Yang statistik parametrik, skala datanya itu interval dan rasio, sedangkan
Non-parametric menggunakan skala data minimal ordinal. Berarti kalau parametrik tadi menggunakan data interval, kalau parametrik menggunakan ordinal. Statistik parametrik memenuhi asumsi distribusi normal, sedangkan statistik non-parametrik tidak ada asumsi yang harus dipenuhi. Untuk statistika parametrik, sampel yang diperoleh searah random, dan statistika non-parametrik bisa untuk data yang berukuran kecil atau N kurang dari 30. Selanjutnya adalah prosedur penelitian hipotesis. Di makalah ada tabel, bisa dilihat sambil menjelaskan. Yang pertama, prosedur penelitian hipotesis adalah menentukan pernyataan hipotesis. Dalam menentukan hipotesis dapat dilihat dari tabel di atas dengan penjabaran pada poin A dan B. Itu ada poin ABC kan? Nah, ini yang dimaksud poin AB. Merupakan hipotesis satu arah yang hipotesis alternatif yang hanya menyatakan lebih tinggi atau lebih rendah. Itu tandanya kurang dari atau lebih dari. Sedangkan poin C itu merupakan hipotesis dua arah yang menyatakan perbedaan antara parameter satu yang lain dengan mengabaikan pernyataan lebih tinggi atau lebih rendah. Yang B, menentukan taraf signifikan. Hal ini diperlukan karena pada saat pengujian peneliti akan dihadapkan pada kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Di sini terdapat dua tipe kesalahan. Tipe pertama itu sering disebut dengan A, sedangkan tipe 2 disebut dengan beta. Pada pengujian hipotesis taraf signifikan, yang dilakukan adalah kesalahan tipe 1, karena nilai A menunjukkan tentang peluang penelitian akan salah dalam pengambilan keputusan untuk menolak hipotesis 0. Penelitian nilai A ini didasarkan pada kondisi penelitian dengan nilainya sebesar 1%, 5%, 10%. Yang ketiga, menentukan statistik uji yang tepat digunakan, tadi statistik parametrik atau non-parametrik. D, menentukan kriteria penggunaan pengujian hipotesis. Dalam menentukan kriteria pengujian hipotesis, didapat dari pendekatan klasik atau dengan pendekatan probabilistik. Pendekatan klasik ini dilakukan dengan memperoleh dari hasil perbandingan antara nilai statistik uji yang diperoleh dengan nilai dari tabel distribusi statistik uji. Sedangkan untuk pendekatan probabilistik berdasarkan pada p-value terhadap taraf signifikan. Menurut Ariska, p-value merupakan nilai kesalahan yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil perhitungan statistik untuk mencari nilai p-value dengan cara mencari peluang dari nilai statistik uji. E, mengerjakan perhitungan berdasarkan statistik uji sesuai data. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara manual atau menggunakan bantuan software seperti Microsoft Excel atau SPSS. Dan yang terakhir, mengambil keputusan dari uji hasil yang didasarkan pada kriteria pengujian hipotesis yang dilakukan. Jadi setelah tadi dilakukan pengujian atau tahap-tahap di atas tadi, tahap terakhir adalah mengambil keputusan dari hasil uji yang didasarkan pada kriteria pengujian hipotesis yang dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.